Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Ini 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah, dan kita masih di golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang suka bertaubat. Dan sudah kita jelaskan setengah bahasan, dan kita akan lanjutkan setengah yang tersisa. Termasuk dalil-dalil dari sunnah atau dari hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah taubat ini. Kurang lebih kita akan membahas insya Allah dari halaman 25 sekarang ini sampai ke 30. Teman-teman sekalian, sebagaimana saya bahasakan yang lalu, taubat itu indah. Ya, kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Karena bisanya hati tunduk kepada Sang Pencipta Allah, dan juga air mata menetes tanpa diprogramkan. Bagi orang yang betul-betul menyesali perbuatan dosanya karena Allah, dia akan rasakan itu. Rasanya hati ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin segera bertaubat sebelum mati datang. Saya berulang kali menemukan sebagian ikhwah antara azan dan iqamah. Berapa hari lalu saya ketemu sama seorang bapak. Mungkin umurnya di atas 50-an. Nangis. Terisak-isak antara azan dan iqamah pada saat subuh gitu. Saya pas sholat di sebelahnya, Masya Allah, dia di saf pertama. Di dekat rumah kami. Kemudian selesai dia berdoa, dia sampai di istighfar. Saya dengar, walaupun dia mungkin berusaha untuk dia saja yang dengar. Tapi karena ada saya di sebelahnya, saya dengar gitu. Setelah salam, saya salam dari sholat sunnah. Dan dia lihat saya, dia salaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terus dia bilang, Ustaz doain ya, saya lagi ada masalah besar nih. Terus saya bilang, insya Allah baiklah. Tapi dia sambil terisak-isak kayak orang yang bebannya luar biasa gitu. Dia nangis terus. Habis salam, saya penasaran ingin tahu masalahnya apa ini. Mungkin orang ini ada terlilit utang. Mungkin ada sesuatu. Dan saya ingin sekali coba, siapa tahu saya bisa mendapatkan keutamaan hadis. Wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama dia dalam pertolongan saudaranya. Saya pegang pahanya, saya bilang, Pak, insya Allah sebentar habis sholat habis ini. Begitu salam saya bilang, sekarang ini saya tunggu di depan masjid ya. Oh ya baik Ustaz, maksudnya zikirnya pun kita tunda sebelum jemaah masjid bubar. Karena rata-rata kami saling kenal di situ. Habis keluar, terus saya bilang, ada apa Pak? Bisa saya bantu? Ada yang saya bisa bantu? Dia nangis terisak-isak, gak bisa ngomong gitu. Mulai jemaah masjid bubar. Saya kebetulan naik motor, terus saya bilang sama dia, udah Bapak naik motor saya aja. Sambil jalan kita ngobrol. Jalan, gak bisa ngobrol. Nangis terus. Ya, saya mampir di sebuah tempat, alhamdulillah karena masih subuh gelap, jadi orang tidak banyak. Terus akhirnya dia berhenti, saya berhenti di satu tempat yang aman, itu pinggir jalan kami. Terus saya tanya, ada apa Pak? Coba tenangin diri dulu, cerita. Saya pikir betul-betul ini masalahnya bagi saya ini terlilit utang, anaknya sakit. Kata dia bilang sama saya, Ustaz, saya ceritakan ini bukan membuka aib ya. Tapi ini sebuah ibrah, pelajaran yang besar bagi orang yang taubat itu punya kenikmatan tersendiri. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, saya ini lama kerja di salon bertahun-tahun. Dan saya dari dulu ini seringkali juga menangani akhwat-akhwat. Udah berapa banyak akhwat dulu yang saya potong rambutnya, yang akhirnya terbuka di depan umum. Dosa banyak sekali. Terus masalah apa? Ya ini anak merasa menyesal. Jadi bukan masalah karena terlilit utang atau apa. Merasa menyesal karena dulu dosanya banyak. Terisak-isak nangis. Terus saya bilang, sudah berapa lama antum tinggalkan salon itu? Anak tinggalkan sudah setahun Ustaz. Alhamdulillah antum sudah tinggalkan, bagus. Ya tapi sekarang bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang lama? Dan beberapa pelanggan juga sekarang ada yang kena cocok, panggil saya ke rumahnya, sekeluarga. Ya suaminya, ya istrinya, ya anaknya saya juga tanggulangi. Gimana caranya saya membahasakan ke mereka? Ya antum harus bisa berbesar jiwa membahasakan. Kalau antum sekarang cuma tangani ikhwah saja, gak usah lagi tanganin akhwat. Karena pasti akan bertemu dengan yang bukan mahram, pasti akan menyentuh rambut, menyentuh bagian tubuh dan seterusnya. Akhirnya setelah saya ambil kesimpulan dari pertemuan itu, dia merasa tenang. Saya bilang, insya Allah fadhal nanti antum main ke kantor. Di kantor ada banyak ikhwah, mungkin antum bisa cukur rambut mereka. Oh, Masya Allah banyak di kantor bergabung. Itu bisa pengalihan dari kegiatan yang dulu. Terus dia terima kasih, intinya saya melihat dia menangis itu mungkin
Kalau saya pun mau menangis begitu saat itu tidak bisa. Ada kenikmatan tersendiri. Air matanya netesin air mata. Terus lidahnya itu bisa mengucapkan astagfirullah dengan merenunginya. Hatinya tunduk sama Allah. Indah sekali. Taubat itu indah sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun buku khusus. Judulnya Bahrud Dumu'. Lautan air mata. Semua kisahnya orang-orang soleh yang bertaubat. Gitu kan. Bagaimana mereka tadinya buruk, mereka bertobat. Dan bagaimana mereka setelah tobat itu mereka istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Dan sampai meninggal akhirnya dikenang kebaikan-kebaikan mereka. Dikenang bagaimana mereka istiqomah dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi tugas kita teman-teman, kalau salah bertobat kepada Allah. Dan setelah tobat istiqomah. Jangan lagi terpengaruh kembali ke masa-masa lalu. Karena taubat artinya meninggalkan masa lalu. Kurang lebih maknanya salah satunya maknanya itu. Gitu kan. Tidak lagi kembali kepada masa lalu. Imam Nawawi mengambil dari makna ini, kalau taubat memiliki 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi riba, lagi mencuri, lagi apa saja, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ada sebagian ulama menambahkan yang keempat adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena terjerumusnya orang pada dosa lagi kembali, karena dia tidak menyibukkan diri dengan amal soleh. Misal jam 9 sampai jam 10 malam, dulunya antum biasa ke karaoke, ke diskotik mana. Ini jam ini harus diganti. Ganti dengan kegiatan misalnya pengajian, ganti. Karena waktu ini masih sangat berbekas dalam jiwa antum. Syaitan akan bisa memicu dari situ. Sebagian ulama mengatakan salah satu ciri taubat seorang hamba diterima, dia melupakan masa lalunya. Atau muncul rasa ikrah atau benci terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga dia merasa jijik, kenapa dulu saya lakukan itu ya? Gitu. Itu salah satu cirinya. Ya. Jadi tidak boleh membuka pintu-pintu syaitan ini. Karena taubat itu sangat indah, mahal, susah untuk didapatkan. Kalau antum beristighfar kepada Allah, lisan ini bisa mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Berarti Allah sayang sama antum. Allah mau antum kembali kepadanya. Jangan sia-siakan itu. Kesempatan untuk kembali kepada amal soleh ini sulit. Teman-teman renungi riwayat ya. Ada kemarin saya khutbah Jumat. Saya sempat duduk berpikir apa yang saya sampaikan di khutbah Jumat. Saya coba cari buku-buku kecil. Saya temukan ada buku kecil yang menarik. Judulnya Amalan Ringan Berpahala Besar. Ini ya. Saya sempat tandai beberapa tanda. Ada yang mengkritik buat saya. Sampai saya niat mau nyampaikan di kajian kita ini. Riwayat yang unik gitu. Ya. Menurut saya karena saya belum pernah menemukannya ya. Baru pertama kali. Yaitu riwayat yang disebutkan. Bahwasanya ada 3 orang masuk Islam. Di zaman Nabi SAW. Ketiga orang ini pada saat masuk Islam. Baginda Nabi SAW berkata kepada para sahabat. Siapakah yang ingin menampung ketiga orang ini? Maka berkatalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Saya ya Rasulullah. Talha bin Ubaidillah orang kaya. Dan memang dia ingin mendapatkan pahala saudaranya ini. Maka ketiga orang ini pun tinggal di rumah Nabi SAW. Di rumah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Lalu kemudian dikatakan, lalu Nabi SAW mengutus pasukan untuk berperang. Dan salah satu dari 3 orang yang baru masuk Islam yang tinggal di rumah Talha ikut dan terbunuh mati syahid. Dapat keutamaan. Berjalan waktu, Nabi SAW kemudian mengutus pasukan lain. Lalu orang yang kedua, ini kebetulan dari suku Uzrah ditulis di sini. Orang yang kedua ikut lalu mati syahid juga. Berjalan beberapa waktu, orang yang ketiga meninggal di atas ranjangnya. Jadi 3 orang yang masuk Islam ini tinggal di rumah Talha semuanya. Orang yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga mati di atas ranjang. Yang terjadi uniknya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi melihat ketiganya di surga. Tiga-tiganya di surga. Namun orang yang meninggal di atas ranjang yang terakhir mati paling depan mendahului teman-temannya. Fasilitasnya lebih bagus. Padahal yang 2 mati syahid. Gitu kan? Dan orang yang terakhir mati syahid mendahului temannya yang syahid pertama. Lalu kemudian orang yang syahid pertama tadi yang pertama kali mati itu ada di paling belakang. Artinya yang paling utama yang mati di atas ranjangnya lalu yang syahid sebelumnya lalu yang syahid pertama paling belakang. Talha bin Ubaidillah bangun lalu kemudian menemui Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya memahami ini? Bukankah orang yang mati syahid lebih baik daripada orang yang mati di ranjang? Gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Wa ma angkarta min dzalika laisa wa ma angkarta min dzalik
Laisa ahadun afdalu indallah min mu'minin yu'ammaru fil islami li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Kenapa kau heran hai Talha? Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam karena tasbih, takbir dan tahlilnya. Hadis ini dihasankan oleh Albani dalam As-Sahihah nomor 654 dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa maknanya? Bertasbih sekali, bertahlil sekali, subhanallah, la ilaha illallah, bertakbir sekali, Allah Akbar. Itu kalau satu hari antum lebih umurnya dari orang yang mati syahid, masih bisa mengalahkan orang yang mati syahid itu. Karena besarnya pahala orang yang masih Allah kesempatan ada umur dan bisa bertaubat. Itu luar biasa. Riwayat yang lain mirip dengan ini, diriwayatkan oleh Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat. Salah seorang dari mereka terbunuh mati syahid di medan jihad. Sedangkan yang seorang lagi meninggal seminggu setelahnya. Bedanya cuma 1 minggu 7 hari. Tapi mandi biasa, mati biasa, bukan mati syahid yang kedua. Para sahabat pun mensolatkan jenazah yang pertama dan jenazah yang kedua. Lalu Rasulullah SAW bertanya, jenazah yang pertama mati syahid, gak ada masalah. Jenazah yang kedua yang mati di atas ranjang seminggu kemudian ini disolati juga oleh para sahabat. Nabi tanya tentang jenazah yang kedua. Apa pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat yang solati menjawab, semoga Allah mengampuni dosanya. Kalau ada dosanya Allah maafkan. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga dia dapat menyusul saudaranya yang terbunuh mati syahid di medan perang. Maksudnya semoga dengan persahabatannya ini nanti sama-sama di surga. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Fa'aina salatuhu ba'da salatihi, wa sawmuhu ba'da sawmihi, wa amaluhu ba'da amalihi, inna bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Bagaimana bisa kalian membandingkan antara yang mati syahid dengan yang hidup seminggu setelahnya? Mana pahala sholatnya orang yang hidup seminggu itu kalau mau dibandingkan pahala sholatnya orang yang mati syahid. Artinya seminggu saja dia sholat selama hidup itu udah ngalahin semua ini pahalanya orang yang mati syahid ini. Puasanya dari puasanya orang mati syahid. Dan amal-amalnya semua yang dikerjakan selama seminggu yang tidak sempat lagi dikerjakan oleh orang yang mati syahid. Ketahuilah perbedaan antara keduanya antara langit dan bumi. Ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau antum dari maksiat lalu Allah berikan kesempatan taubat dan punya kesempatan sehari hidup, itu luar biasa. Kesempatan emas, jangan disia-siakan. Masa lalu kita kalau kelam, bertobat beristighfar kepada Allah, itu pahala sendiri. Atau kalau baik, kita bersyukur dan kita sekarang menambah kualitasnya. Kalau biasa sholat malam, dulu mungkin cuma kita baca beberapa ayat Al-Quran, surah pendek-pendek, sekarang kita pindah ke surah lebih panjang misalnya. Kalau dulu kita bangun 3:30, jam 4 subuh, menjelang subuh setengah jam, sekarang kita bangun jam 3. Kita coba meningkatkan kualitasnya gitu kan. Kalau dulu kita pakai sejadah biasa, sekarang kita ganti sejadah baru dan segala macam hal lah. Maka itu jauh lebih baik. Dan hari ini maksimalkan. Selama antum hidup hari ini, sampai dari detik ini kita belajar sampai malam sebentar, anggap antum mau mati besok. Lakukan perbuatan ibadah seakan-akan ini ibadah yang terakhir. Baginda Nabi SAW berkata, setiap kali mau imami sholat, sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggap setelah ini kita meninggal dunia. Ini amal terakhir. Tidak ada yang orang yang bisa melindungi seseorang teman-teman kalau ajalnya datang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka sudah datang, tidak ada yang bisa melambatkan sesaat ataupun menguranginya sesaat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aina dimanapun kalian berada, pasti mati akan menjemput kalian walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang sangat kokoh. Sekekar apapun badan kita, setinggi apapun titel kita, ya sehebat apapun kita dalam mengejar prosesi dunia termasuk punya harta, pasangan, anak-anak segala macam, toh kita akan meninggal. Dan renungi baik-baik sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, atba'u thalath, akan diikuti dengan 3. Amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Amalnya, keluarganya dan hartanya. Fayarji itsnain, maka akan pulang 2, hartanya dan keluarganya. Wa yabqa wahid wa huwa amalu, dan akan tinggal bersama 1 yaitu amalnya. Jadi secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, sahabat pada sahabatnya, paling jauh ngantar sampai di liang lahat atas kuburan. Maksimal kalau dia sudah betul-betul memang sangat sayang sama orang itu sejam, itu pulang. Istri kita bisa nikah lagi sama orang lain, suami bisa nikah, anak-anak sibuk dengan warisannya segala macam.
teman-teman sudah sibuk dengan aktivitasnya. Antum sendirian di situ. Mobil mewah parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Semua yang antum tinggalkan masalah dunia ini kenangan. Oh itu sepatunya fulan, oh itu dulu sendalnya dia, oh itu dulu mobilnya, oh itu ini, oh itu. Seminggu, sebulan, habis itu antum akan hilang, lenyap bersama angin. Sekarang orang-orang tua kita, mungkin yang masih dekat sama kita, kita ingat. Tapi kakek-kakek kita, saya sendiri kadang-kadang saya sampai sekarang belum tahu di mana kuburan ayah kakek saya. Saya tahu kakek saya ada karena kebetulan dikubur bersama dekat dengan ibu saya. Saya ke Makassar, saya ziarah. Tapi yang lain, itu pun saya lihat kerabat saya banyak yang tidak tahu mana kuburan mereka dan tidak ziarah. Kita akan hilang dengan sejarah dunia ini akan dikenal. Akan hilang. Raja-raja dulu banyak, nggak dikenal. Kecuali mereka yang punya sejarah yang baik atau sejarah yang sangat buruk sekali. Sejarah yang baik seperti para nabi-nabi, orang-orang saleh, dan atau Fir'aun dan kaumnya, atau Haman dan seterusnya, orang-orang yang memang buruk sehingga ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ingat, ukir sesuatu yang positif buat kita teman-teman. Buat kalau antum meninggal saat ini, orang mengenang kebaikan antum. Buat itu, sementara antum hidup. Bukan untuk riya, tapi orang ambil pelajaran. Maksimalkan dengan amal soleh. Kalau enggak jadi masalah ini. Salah satu juga hal yang mesti kita lakukan teman-teman sekalian. Saya juga membaca sebuah hadis yang saya ingin berbagi. Itu adalah sabda Nabi SAW. Ahabbun nasi ilallahi anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah azza wa jal. Dan perbuatan yang paling bermanfaat dan akhirnya dicintai oleh Allah yang kita bisa lakukan kepada orang-orang lain dan itu Allah paling cintai adalah pertama disebutkan sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang kau masukkan dalam hati setiap muslim. Gembirakan saudaramu muslim, ya, masukkan kegembiraan dalam dia, lagi sedih hibur dia, tegur sapa, tanya kabarnya, ya. Itu kegembiraan. Ini amal pertama yang paling bermanfaat bagi kita, hubungan kita sama manusia dan paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, takshifu anhu kurbah. Engkau menghilangkan kesulitan yang sedang dia hadapi. Apapun. Kita tahu dia benar, kita bela. Gitu kan. Yang ketiga, au taqdi anhu daina. Atau engkau melunasi utang-utangnya. Yang keempat, au tatrud anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Berapa banyak kita sering dengar teman-teman di kantor, lapar nih. Kenapa gak bilang, baik ayo makan di mana yuk. Traktir langsung. Ada orang karena bakhilnya, bahasanya beda. Kan baru makan tadi. Masa lapar lagi? Padahal dia bakhil karena gak mau traktir orang. Nabi SAW mengatakan amal yang paling Allah cintai termasuk diantaranya adalah tatrud anhu ju. Tiap hari orang lapar loh ini. Menghilangkan rasa laparnya. Traktir orang, bayayai. Ini amal yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, apa sih keutamanya Ustaz? Kalau saya hilangkan laparnya orang, saya lunasi utangnya, saya menghilangkan kesulitannya, atau saya masukkan kegembiraan dalam hatinya. Misal, apa kata Nabi SAW? Wala an amshi ma'akhi fi hajah, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni masjid dan Madinah syahra. Ketahuilah, kalau aku sendiri kata Nabi, bisa memenuhi satu hajat saudaraku muslim, satu hajat. Tolong antar saya ke sana, diantar. Tolong bantu saya ini, tolong nasihatnya, kita kasih. Kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, ditunjuk Masjid Nabawi, 1 bulan. Iktikaf sebulan teman-teman, kita akan raih 5 waktu sholat. Dengan keutamanya semua. Pasti on time kalau orang iktikaf, kecuali dia punya udzur syar'i. Azan dia sudah di masjid, karena sebelumnya dia sudah tidur di masjid, tinggal di masjid kan. Jadi nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dia akan dapat doa antara azan dan iqamah, dia dapat sholat qobliyah dan ba'diyah, sholatnya takbiratul sempurna, dia tidak masbuk kecuali punya udur. Kita tidak bicara orang punya udur. Dia akan bisa sholat duha, luasa sholat malam, luasa majelis ilmu dia hadiri, zikir pagi petang, baca Quran. Apa yang tertinggal? Sebulan di Masjid Nabawi, 1000 pahala sholatnya. Itu sebulan berarti berapa banyak? 30.000 pahala sholat 5 waktu. 30.000 pahala sholat subuh, 30.000 pahala sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim. Di antaranya tadi itu, masukkan kegembiraan dalam hatinya, buat dia tersenyum, bercanda yang normal, yang halal. Kemudian hilangkan masalah dia, lunasi utangnya, kemudian hilangkan rasa laparnya.
itu Nabi mengatakan lebih baik, lebih aku cinta daripada 1 bulan iktikaf di sini. Dan kenapa Nabi bilang itu teman-teman? Kenapa masjidnya beliau? Supaya orang memahami besarnya bobot pahala membantu seorang muslim. Lalu kata Nabi SAW yang kelima, waman kadhama ghaidhan. Tadi kan yang keempat menghilangkan rasa laparnya. Dan siapa yang meredam emosinya. Ghaidh ini kata ulama adalah emosi yang bisa dilampiaskan. Kita punya kemampuan untuk melampiaskannya. Tapi kata Nabi SAW, walau sya'a ayyumdihu amdah. Kalau dia mau balaskan, dia mampu. Karena dia punya power, dia benar. Tapi justru dia kontrol emosinya. Apa kata Nabi SAW? Keutamaan yang kelima dari perbuatan bermanfaat ini. Mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati ridha. Allah akan penuhi hatinya hari kiamat dengan keridhaan. Maknanya, sebagian maknanya kata ulama hadis adalah Allah akan terima semua amalnya. Allah akan maafkan kesalahannya. Sampai dia ridho. Masuk surga. Hanya dengan emosi sama teman atau sama muslim. Enggak usah deh. Saya enggak usah lampiaskan. Dia gibah saya, tidak usah, biarnya dia gibah, dia dapat dosa, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita mampu balas. Kita bisa datang, mungkin kita lebih berotot, kita bisa tonjok dia, segala macam bisa. Tapi enggak, kita nggak balas. Itu keutamanya luar biasa. Justru di situ dikontrol keimanan seseorang. Lalu kata Nabi SAW, menyimpulkan semuanya, وَمَنْ مَشَى مَأَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ. Dan siapa yang keluar sengaja dari rumahnya, menemani satu hajat saudaranya muslim sampai selesai. Minta ditemani sampai selesai. Walaupun cuma temani ke pasar apa, temani saja. Sampai selesai, Allah akan kokohkan kakinya pada hari kiamat di mana semua kaki-kaki tergoncang. Maknanya Allah akan selamatkan pada hari kiamat. Keutamaan yang luar biasa. Saya bacakan di sini kata penulis. Sebagian orang merasa sempit dan terganggu ketika kedatangan orang-orang kecil, terutama para duafa. Padahal saat kita membantu saudara kita yang membutuhkan, para fakir miskin dan kaum duafa, pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Ingatlah, barang siapa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah akan tunaikan hajatnya. Dan bahwasanya Allah Maha Suci selalu menolong hambanya selama dia selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Di antara hadis yang mulia adalah sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, as-sa'i alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Wa ahsabuhu qal wa kal qa'imi la yaftur wa kas sa'imi la yuftir. Orang yang berusaha membantu janda-janda susah dan orang-orang miskin adalah seperti mujahid di jalan Allah. Seperti orang pergi jihad. Sepertinya, kata Abu Hurairah, beliau juga bersabda, seperti orang yang sholat malam terus menerus dan seperti orang yang berpuasa setiap hari. Kata beliau, jihad di jalan Allah, sholat malam tiada henti, puasa tidak berbuka, semuanya berpahala besar. Dan itu bisa diraih dengan membantu janda-janda susah, orang-orang miskin dan para duafa lainnya. Teman-teman, saya harap sedikit serius dalam masalah seperti ini ya. Jadi kadang-kadang saya pernah begitu sampaikan masalah ini, ada ikhwah yang jadikan bahan bercanda. Gitu kan. Oh ya sudah, kalau gitu Ustadz kan bilang tadi bantu janda, cari janda-janda cantik yang masih muda, ya sengaja jadi target untuk dibantu, akhirnya berduaan, akhirnya terjadi zina. Ini haram akhi, bukan begitu yang dimaksud. Saya temui berapa kali, coba antum, subhanallah kita di Indonesia ini nggak pernah kekurangan untuk cari sumber pahala ya. Masya Allah, luar biasa. Di masjid ada kotak amal, di ta'lim ada kotak amal, di pinggir-pinggir jalan banyak orang miskin. Itu ibu-ibu duduk di pinggir jalan, sering lihat nggak jual bawang, jual apa? Bukan, dia tidak bisa ke pasar, mungkin kakinya sakit di depan rumahnya, depan gang kami sering kami temukan ada banyak. Tidak pernah saya keluar dari rumah ke pengajian tidak temukan orang begini, pasti ada saja. Kalau kita tanya, Bu ini harganya berapa? Satu bungkus bawang atau bungkus kentang, harganya tidak seberapa, mungkin semuanya 150 ribu, 200 ribu gitu. Hanya untuk hidupin dirinya. Kalau kita tanya, ibu ada suaminya? Gak ada nak. Anaknya berapa? 3. Hidup dari situ. Orang lula-lalang tidak ada yang mampir ikhwah. Kenapa gak mampir? Mampir, kasih, bantu. Kita sudah lihat orang sudah keriput, udah bungkuk, udah angkat barang. Masih negosiasi sama syaitan. Kayaknya masih mampu. Gendong anak kayaknya, anak pinjaman. Ini syaitan manusia ini. Hah? Bantu ya akhi dan ukhti. Kenapa bakhilin? Pelit luar biasa. Kenapa dibiarkan? Ada bapak-bapak jual gorengan. Saya lihat gorengannya kalau dijual semua mungkin 400 ribu, 500 ribu.
Sebagian orang mungkin di antara kita pakai makan satu kali saja itu, makan siang, makan malam. Itu jual teman-teman. Beli, berapa Pak gorengannya? 2.000. 1.000 aja ya Pak. Masih nawar sama orang miskin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau saya dekatnya saya isti'adah nih, tiup telinganya. Hah? Ya akhi kasih lebih. Beli 2.000, beli semua itu. Pak ini saya bayar ya, bagi-bagiin kepada orang. Gitu. Nawar orang miskin. Kenapa ya? Masih bisa nego gitu kan. Beli bakso Pak tambah 1 ya. Minta gratis. Bayar ya akhi. Beli 1 gerobak itu. Sedekahin ke orang. Gitu kan. Ini aneh betul. Orang kata Nabi SAW jihad. Sholat malam tidak ada henti. Puasa tidak berbuka. Semuanya berpahala besar. Semua itu diraih hanya dengan membantu para janda, orang miskin dan para duafa. Abdullah bin Abu Aufa berkata, Nabi SAW tidak pernah menolak untuk berjalan bersama janda dan orang miskin. Maksudnya memenuhi hajat mereka ya. Lalu beliau memenuhi hajat keduanya. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nasai. Abu Bakar radhiyallahu anhu sering kali memerah susu kambing untuk masyarakat di sekitar rumahnya. Termasuk janda-janda yang tidak mampu. Abu Bakar punya beberapa ekor kambing radhiyallahu anhu, unta. Beliau peras sendiri susunya untuk kasih kepada orang. Saking ingin cari pahala gitu. Setelah jadi khalifah, seorang wanita berkata di sekitar rumahnya Abu Bakar, sekarang dia tidak akan lagi memerah untuk kami. Waktu Abu Bakar dengar radhiyallahu anhu, beliau tersenyum lalu berkata, sekali-kali tidak. Aku berharap semoga apa yang aku pegang ini, maksudnya kekhilafaan, tidak merubah apa yang telah aku lakukan selama ini. Sampai beliau meninggal tetap merah sebagai khalifah, merah susu kasih orang. Umar bin Khattab rutin selalu mencari orang-orang yang susah. Bahkan pernah dia masuk membantu seorang nenek yang buta dan jompo. Kemudian diikuti oleh seorang sahabat Talha radhiyallahu anhu. Lalu Talha masuk ke rumah itu lalu bertanya kepada ibu tersebut, apa yang orang ini lakukan? Kata dia, orang itu selalu memenuhi hajatku, membantuku dan membuang apa yang menggangguku. Lalu kata Talha, celaka kau wahai Talha, kenapa kau memata-matai Umar gitu kan? Kata beliau, perbuatan baik ini tidak terbatas pada janda, yatim, orang miskin atau duafa. Jika kita mudah dalam bermuamalah dengan sama manusia, toleran dalam urusan utang, maka Allah SWT akan mudahkan hisab kita di akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Utiyallaha bi'abdin min ibadihi, atahullahu malan. Nanti hari kiamat, ada seorang hamba yang sengaja didatangkan atau didatangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia termasuk orang yang kaya raya, Allah kasih dia harta. Lalu Allah tanya, faqala lah, madza amilta fid dunya? Apa yang sudah kau lakukan selama di dunia dengan hartamu ini? Qala wala yaktumunallah haditha, dan Nabi SAW mengatakan, dan Allah tidak tersembunyi apapun terhadapnya atau kepadanya gitu kan. Padahal tidak ada yang samar bagi Allah. Allah tahu semuanya, tapi Allah sengaja tanya hambanya. Qala, maka hamba itu berkata, ya Rabbi, ataitani malaka. Engkau telah memberikan aku harta dari sisimu. Fakuntu ubayyu'un nas, dan aku gunakan untuk berbisnis. Wa kana min khuluqil jawaz. Dan salah satu yang aku terapkan dalam hartaku ini adalah kebiasaanku memudahkan urusan orang-orang. Ada orang minta bantuan, bantu segala macam, mudahkan. Tidak punya uang dikasih barangnya. Fakuntu atayassaru alal musir. Dan aku juga melunasi orang-orang yang terlilit utang. Wa undirul mu'sir. Dan aku memaafkan atau memberikan tenggang waktu bagi orang yang minta waktu, tenggang waktu. Faqala Allah, maka Allah berfirman kepadanya, ana ahaqqu bidza minka tajawazu an abdi. Kata Allah SWT, aku lebih berhak memudahkan urusanmu daripada kau memudahkan urusan orang-orang itu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, maafkan semua kesalahan hambaku ini. Jadi berbuat baik dengan orang. Isi teman-teman waktu setelah taubat itu dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan. Bukan cuma buat kita, tapi berbaur dengan orang. Jangan malah eksklusif, setelah taubat malah sendirian. Gitu kan. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang berbaur dengan manusia, dengan suka dukanya, jauh lebih afdal daripada orang mukmin yang sendirian. Pergi ke gua, ke gunung, kena takut maksiat, dia beribadah. Artinya berbaur sama orang. Kesalahan orang pun bisa menjadi ajang pahala buat kita. Makanya termasuk teman-teman harus diperhatikan. Juga maksimalkan pada saat antum sudah taubat dengan amal-amal soleh. Ya, apalah antum bisa tinggalkan buat amal jariah buat antum. Perhatikan hadits ini. Kata penulis ini, sedekah jariah adalah sedekah yang manfaat mengalir terus-menerus. Seperti tanah yang diwakafkan dan disiapkan untuk bangun masjid, sekolah, panti asuhan, lahan-lahan kebaikan lainnya. Sedekah yang kita berikan semasa hidup kita, pahalanya akan terus berlanjut hingga setelah kita mati. Selama masih berguna dan dimanfaatkan oleh orang banyak.
Di antara bentuknya adalah menggali sumur, mewakafkan sawah untuk fakir miskin, membangun masjid, membangun sekolah atau pesantren, membangun panti asuhan anak-anak yatim, mencetak mushaf dan buku-buku Islam, menyediakan minum di tempat-tempat umum dan semisalnya. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib nomor 112. Kata Nabi SAW, Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mautihi. Sesungguhnya amal atau pahala ya. Di antara amal dan kebaikan yang menyusul seorang mukmin, pahalanya sesudah kematiannya adalah yang pertama, ilman 'allamahu aw nasyarah. Ilmu yang dia miliki lalu dia ajarkan atau dia sebarluaskan. Ini pernah saya bahasakan teman-teman, tidak semua di antara kita, saya dan antum tidak mudah untuk menjadi ulama, butuh waktu lama. Lalu bagaimana caranya kita bisa meraih pahala ini? Ilmu yang bermanfaat disebarkan. Cetak bukunya, sebarluaskan jadwal-jadwal mereka, gitu kan. Saya temukan, pernah saya ceritain, tapi saya ingatkan kembali. Syekh Muhammad Jamil Zainu, hafizahullah. Saya nggak tahu sekarang masih hidup atau tidak, karena sudah lama saya nggak ketemu. Satu-satunya yang saya lihat rujukan, termasuk rujukan dunia, maksudnya orang banyak belajar dari beliau. Di Indonesia pun bukunya banyak diterjemahkan ya. Itu orang asli Syria, tinggal di Mekah, mengajar di Darul Hadith. Saya tertarik pernah waktu awal-awal balik Indonesia tahun 99, tahun 2000, 2001. Sampai 2003 saya sering pakai buku beliau sebagai rujukan pengajian. Sampai saya baca di bagian depannya, ditulis itu setiap muslim punya hak mencetak buku ini. Kalau kita kan biasa, ini hak ya. Ini bagi siapa yang mencetaknya dihukumlah apalah segala macam. Setiap muslim punya hak mencetak dan berbanyak buku ini. Dan kalau ada yang ingin bantuan, silakan hubungi penulis, dikasih nomor teleponnya. Saya telepon tuh. Itu masih belum ada handphone waktu itu masih awal-awal handphone kula tahun 99 tahun 2000. Saya telepon, Assalamualaikum Syekh, ini saya Khalid Basar apa tadi Indonesia, pengen ketemu ada waktu. Oh silakan, ahlan wa sahlan. Ini alamat saya. Kebetulan saya kenal satu orang Mekah, teman. Dia punya mobil diantar saya ke sana. Keliling-keliling cari sampai dapat. Begitu ketemu, orang sudah tua, jenggotnya putih semua gitu. Ya. Anta Khalid, iya Syekh, saya Khalid. Pelukanlah, salaman sama dia. Terus dia pegang jenggot saya, dia bilang, jenggotmu pendek sekali. Ya. Saya senyum, saya pikir kalau dia lihat jenggot di Indonesia, mungkin dia lebih kaget gitu kan. Cuma 2 lembar, kalau jenggot saya aja dianggap pendek bagaimana. Sambil dia bercanda, dia senyum. Terus duduk, ngobrol-ngobrol. Saya menggurui, tapi saya mengatakan, Syekh, di buku ini ada antum tulis tentang begini. Tapi saya baca di buku lain ada begini. Kita diskusi dan Syekhnya menerima, Masya Allah. Kalau ada kita kasih masukan atau apa. Syekh, apa maksudnya buku ini? Diterangin sama dia. Rupanya waktu itu ya, tahun 2000-an itu sekitar 37 atau 38 judul buku yang beliau tulis. Di sebelah rumahnya itu ada gudang besar, buku-buku banyak berdus-dus. Ringkas cerita saya bilang sama dia, Syekh, saya habis ini, saya mau pulang ke Indonesia, saya mau ambil buku-buku antum. Oh silakan, fadlan, silakan. Ambil saja, berapapun kau mau ambil di belakang gudang itu. Saya masuk ke gudangnya besar sekali, penuh buku-buku. Tidak bisa, timbangan pesawat saya waktu itu saya naik ekonomi cuma 20 kilo atau 30 kilo. Saya ambil aja deh, siap judul 10 buku. 20 buku kalau nggak salah saya ambil. Oke silakan ambillah. Taruh di mobil teman ini, saya ke Jeddah. Waktu itu saya tinggal di rumah sepupu kebetulan di Jeddah. Terus saya sholat di masjid. Sebelum saya berangkat ke Indonesia ada masjid dekat situ. Sholat, ada anak muda, saya sudah kenal mereka. Karena saya waktu itu tinggal sebulan di Saudi. Sudah kenalan sama mereka, ngobrol-ngobrol, kadang-kadang habis sholat kita diskusi-diskusi gitu. Terus saya bilang, ikhwani ini jamak daripada, biasa kita juga bilang ikhwah ya, akhi, ikhwan, ya, ikhwah. Saya bilang, ikhwani, ini ada buku-buku saya bawa dari Syekh Muhammad Jamil Zainu dari Mekah. Mari saya di sana. Saya mau wakafin taruh masjid sini ya. Saya bawa 10 buah di setiap judul 10-nya saya taruh di sini. Oh bagus sekali, taruh aja, taruhlah. Terus saya bilang sama mereka, kenapa antum tidak pergi ke Mekah ambil buku ini? Ini Mekah cuma dari Jeddah 1 jam. Buku Syekhnya bagi cuma-cuma. Iya ya, kenapa kita tidak terfikir ya? Gitu. Nah akhirnya mereka, Allah alam setelah itu jalan atau tidak. Tapi insya Allah menurut saya lihat dari semangat mereka mau ketemu sama Syekh, mau ambil, mau sebarluasin. Saya bilang bagaimana hari Jumat antum bagi kepada jemaah, pinggir jalan bagikan, lagi mampir restoran bagikan, kan bagus. Maksudnya teman-teman, kita kalau nggak bisa nulis buku, sebarin buku yang ada. Ini buku ini yang saya bacain antum ini mungkin di bawah 10.000 rupiah. Harga gorengan antum ini. Tapi manfaatnya luar biasa. Beli sebarin akhi. Kasih.
Mampir di musola taruh, di silaturahim keluarga taruh, lagi naik bus kasih orang di sebelah, kenalan mungkin muslim kasih, kan gitu. Jadi yang pertama yang bisa menjadi terus mengalir bagi seseorang setelah meninggal, ilmu yang diajarkan. Ya kalau kita punya ilmu sedikit kita ajarkan. Kalau kita mau lebih luas ya sebarluasin bukunya. Karena di sini dikatakan au nasyarah atau dia sebarluaskan. Yang kedua yang bisa menyusul pada saat kita meninggal dari amal-amal soleh, wa waladan salihin tarakah, atau anak soleh yang ditinggalkan yang bisa beribadah untuk membantu dia memperbanyak amal. Ini anak soleh sudah masyhur. Yang ketiga, au mushafan warrathah, atau mushaf yang dia wariskan. Jadi misalnya antum jadwalin, walaupun antum cuma mampu beli satu mushaf satu bulan, yang penting ada. 1 tahun 1 mushaf deh misalnya. Mushafnya harga 50 ribu, 100 ribu, beli satu. Tiap tahun antum jadwalin atau tiap bulan, kalau bisa tiap hari bagus, tiap pekan, sedekahkan, taruh di masjid. Biar orang baca. Cari pesantren, sekolah tahfidz Quran, sumbang Qurannya. Itu amal jariah luar biasa, karena satu kali mereka hafal, maka itu akan terus melekat di kepalanya. Selama mereka pakai sholat, mereka ajarkan, apalagi para hufad, para hafidz Quran. Cari sekolah-sekolah hafidz Quran, jadikan target utama antum itu. Ini bujang-bujang lebih penting cari itu daripada cari rumahnya calon mertua. Nah, itu dulu. Cari sekolah tahfidz, sumbang, walaupun satu Quran. Ini saya mau sumbang. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk orang hafal di sini. Kalau antum bagi-bagi Quran, saya pernah buat program itu. Pas ikhwah datang, ini Quran gratis pada datang. Saya sudah punya Quran antum mau kasih orang lain. Quran ini antum pakai baca. Setuju gak? Setuju, baik. Saya kasih Quran baru. Gitu kan. Jadi Qurannya juga dia wakafin kok, dia kasih juga ke orang lain. Jadi terus amal itu bisa berjalan. Yang ketiga. Yang keempat, au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Mungkin teman-teman bertanya, Ustaz, kan tidak semua orang bisa bangun masjid. Ini pertanyaan pernah sahabat tanya. Karena gambarannya masjid besar, mahal. Apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan pahala itu, istana di surga. Karena Nabi SAW mengatakan di awal hadisnya, sampai membangun rumah untuk Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan bagi istana di surga. Allah akan berikan pahala itu bagi orang yang membangun rumah Allah di muka bumi, walaupun seperti sarang burung. Sarang burung 20 ribu rupiah, 10 ribu rupiah. Ada kotak amal di pinggir jalan masjid, taruh. Digabung, beli semen, beli batu bata, beli keramik, antum sudah dapat istana di surga. Tuh, mudah, gak sulit. Itu kan. Makanya jangan digosip sama syaitan yang lewat kotak amal. Kayak yang saya sudah bantu kemarin. Itu kemarin. Kalau kotak amal itu setahun, 365 hari ditaruh di situ. Antum sumbang sehari sekali, 365 istana di surga. Apa yang satu kali? Ini syaitan bisik. Kemarin-kemarin sudah dicatat buku amal. Hari ini, harusnya setiap hari. Karena buku amal kita terbuka setiap hari, kan gitu. Jangan sia-siakan peluang itu. Kemudian selanjutnya, yang keberapa nih? Yang keempat ya. Yang kelima, au baitan libni sabil banah, atau rumah untuk ibnu sabil, ya orang yang terputus jalan lah ya. Di sini diterjemahkan itu rumah untuk ibnu sabil atau musafir yang dia bangun. Ya, kalau kita kan sekarang banyak penginapan, hotel kan gitu, mungkin berbayar. Nah ini Nabi SAW suruh gratisin. Ada rumah, setiap ada keluarga datang dari luar Jakarta, ada musafir, silahkan tinggal. Tinggalin di situ. Nah teman-teman kalau bangun masjid bisa menggabungkan ini dengan ada rumah. Rumah di sebelahnya rumah untuk tamu lah istilahnya. Jadi bukan cuma imam, ada musafir datang bisa tinggal di situ. Atau mungkin rumah juga untuk janda-janda yang tidak mampu. Mungkin antum punya tanah, bisa bangun berapa petak rumah, 5-10 rumah petak. Oke tinggalin janda-janda itu tidak mampu, biayai anaknya sekolah. Mereka sudah mampu keluar diganti orang lain. Semampu kita. Tapi ini termasuk yang bisa. Yang keenam, au nahran ajrah, atau sungai yang dialirkan. Ya, maknanya di sini adalah dia buat perairan. Termasuk dalamnya sumur. Jadi kan sumur. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi hayati wa sihhatihi yalhaquhu bim ba'di mauti. Atau sedekah apa aja kata Nabi. Apel kah, roti kah, minuman kah, apa saja sedekah yang dia keluarkan semasa dia hidup dan dia sehat, yang akan menyusul pahalanya untuknya pada saat dia meninggal dunia. Itu luar biasa. Tapi ingat teman-teman ya, harus dari yang halal. Harus yang halal.
Karena yang haram Allah tidak terima tentunya. Kemudian juga teman-teman sekalian, termasuk yang perlu digarisbawahi ya. Setelah antum taubat, antum sudah kenal agama, sudah mulai, usahakan teman-teman sekalian mencintai, menambah pahala dengan yang lainnya seperti jenguk orang sakit misalnya. Jenguk orang sakit ini ada hadisnya. Kata penulis, ini saya langkah-langkai ya, ini banyak sekali poinnya, tapi saya langkah-langkai dah. Terdapat 70.000 malaikat yang akan berdoa bagi orang yang mau meluangkan waktunya sejenak untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Albani, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan atau gudwatan ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidak ada seorang muslim pun membesuk saudaranya pada pagi hari. 5 menit, 2 menit, 10 menit. Apa kabar baik, semoga lekas sembuh ya. Doanya Nabi tahur, labas insyaAllah. Mudah-mudahan jadi pembersihan dosa. Semoga kau tidak apa-apa. Tidak membahayakan buat kau penyakit ini. Pulang. Beberapa menit saja. Apa kata Nabi SAW? Melainkan pada saat dia jenguk di pagi hari temannya itu atau saudaranya atau kerabatnya. 70.000 malaikat akan berdoa untuknya hingga sore. 70.000 malaikat. Banyak sekali mendoakan buat dia. Dan tidak ada seorang, dan jika dia membesuknya sore hari, misalnya habis asar gini, antum jenguk 5 menit, 10 menit, kecuali 70.000 malaikat lain akan mendoakannya hingga pagi hari besok. Dan dia akan mendapatkan sebuah kebun di surga. Ini apa luar biasa. Bagaimana kalau antum jenguk kerabat antum yang sakit pagi sekali, sore sekali, walaupun cuma sebentar. Berarti 70.000 pagi, 70.000, 140.000 malaikat mendoakan. Sampai sebagian ulama mendatangi rumah sakit walaupun tidak ada orang yang dikenal di situ. Di Saudi sampai sekarang begitu. Datang karena dia tokoh masyarakat, dia datang akhirnya disambut oleh rumah sakit. Dia minta izin, bisa nggak saya jenguk orang-orang muslim yang sedang sakit ini. Subhanallah, saya temukan ini di rumah sakit non muslim, rumah sakit Kristen, pendetanya lakukan. Datangi pasien non muslim, pasien muslimnya. Sampai ada yang mau didoakan oleh pendeta atau pastor itu. Ini tidak boleh kita biarkan semestinya kan. Tapi kenapa muslim tidak lakukan itu? Misalnya dia datang, dia datang. Syekh di Saudi begitu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya minta waktunya sebentar. Termasuk hadis Nabi SAW adalah tidak ada dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan istighfar. Maka Allah coba hambanya dengan penyakit. Semoga jadi pembersihan buat anda. Ya. Ini sedikit hadiah. Kalau ada hadiah dia pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah. Sampai seorang syekh pernah menceritakan di Riyadh, dia datang ke rumah sakit, dia datangi satu kamar, orang tidak kenal, anak muda, kakinya lagi digip, diangkat tinggi, semen semuanya, patah rupanya. Kata syekhnya sudah cek masalah, syekh bilang mengatakan sabarlah begini-begini, sebutkan dalilnya, lalu dia mengatakan syekh, saya justru bersyukur, kata anak muda itu. Syekhnya bilang pertama kali saya jenguk orang sakit begini bahasanya, saya bersyukur. Kenapa kata syekh kok bersyukur? Dia bilang saya sudah 2 tahun saya di rumah sakit ini, dan perlu anda tahu 2 tahun ini saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sebelumnya, saya ini orang ugal-ugalan. Dengar musik, jauh dari agama. Allah coba saya dengan tabrakan kaki saya patah. Awalnya saya berkeluh kesah sih. Minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu saya karena tidak bisa bergerak, tidak bisa buat apa-apa. Saya tonton ada cuplikan Al-Quran, saya mulai tersentuh, mulai saya ngaji. Sekarang saya hafal 30 juz Al-Quran. Kalau bukan karena tabrakan ini, saya nggak akan hafal. Jadi ini subhanallah amal-amal yang luar biasa yang bisa ditambahkan. Termasuk teman-teman saya tutup dengan ini, maksudnya dari buku ini ya, kita akan kembali ke buku kita nanti. Kalau antum sudah taubat teman-teman, dekatkan diri dengan orang-orang saleh, orang-orang beriman, para ulama, orang-orang yang saleh, yang memang ahli ibadah. Karena mencintai mereka akan membawa kita bersama mereka di surga. Dengarkan ini, riwayatnya diangkat oleh beliau, khusus judulnya, Bersama Abu Bakar sama Umar. Seorang sahabat datang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya pada beliau, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, wa madza a'dadta laha? Apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat itu? Qala la syai'. Kata orang itu masih sedikit sekali ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu modal saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, faqal anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya karena kau cintai Allah dan Rasulnya, sekarang kau cintai aku ini, seakan-akan Nabi bilang begitu, kau akan sama-sama aku di surga. Bersama Rasulullah SAW di surga. Istananya berdekatan dengan Nabi, amalnya sedikit. Kenapa? Modalnya mencintai mereka. Mencintai Nabi. Qala Anas, maka sahabat Nabi yang mulia Anas berkata,
Fama farihna bi syai'in farihna atau farahna biqaulin Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Kami tidak pernah segembira ya pada saat mendengar dan menerima hadis Nabi SAW, engkau bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Qala Anas, maka Anas menanggapi itu mengatakan, fa ana uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Maka aku mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap aku bisa bersama mereka dengan cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun aku belum bisa beramal seperti amalnya dia. Cintai Abu Bakar, cintai Umar, cintai Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi. Cintai para salafus salih, tabi'in, orang-orang salih, orang-orang yang ahli ibadah. Cintai mereka karena amal kita belum tentu sama dengan mereka. Jadi jangan ikuti orang-orang Syiah lagi, caci maki Abu Bakar, caci maki Umar. Apa kata Nabi SAW? Penulis angkat hadis yang mulia ini. Kalau tadi itu hadis Bukhari, tadi itu riwayat Anas ya. Hadis Bukhari nomor 3688. Lalu Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar sama Umar, riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani nomor 3666. Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin ma khalan nabiyyina wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah sayyid, penghulu, pemimpin orang-orang dewasa dari penghuni surga, dari umat-umat terdahulu dan kemudian. Sahabat-sahabatnya, Nabi Musa, sahabat sampai Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat mereka ada. Mulia-mulia, orang beriman dan masuk surga bersama para nabi mereka. Gitu kan? Tapi Abu Bakar, Umar pemimpin mereka semuanya. Kecuali nabi-nabi dan utusan Allah, para rasul. Tentu Abu Bakar dan Umar di bawah para nabi dan rasul. Tapi berarti mencintai mereka luar biasa. Ya. Beli cintai orang-orang soleh teman-teman sekalian. Terutama orang-orang salafus saleh yang luar biasa di mana mereka memang ahli ibadah. Itu beberapa hal yang saya berbagi. Mudah-mudahan Allah jadikan saya pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Lalu Allah mudahkan juga ikhwan dan akhwat sekalian mengamalkan masalah itu. Perbanyak kesibukan diri dengan amal soleh setelah taubat. Karena kalau kita lalai sedikit saja, maka akan datang pintu kemaksiatan. Tahu kapan antum buat maksiat? Lagi santai. Kita malam hari lagi santai, gak ada kegiatan, depan TV. Pegang remote, udah nonton. Kapan orang pergi bioskop? Lagi santai. Orang ke diskotik, lagi lengah, santai. Coba kalau lagi sibuk, lagi sakit, lagi banyak pekerjaan numpuk, gak bakal. Syaitan cuma tunggang itu. Maka sibukkan diri dengan amal soleh atau makan jauh dari kemaksiat. Sebentar, ingat itu teman-teman, ajal akan datang. Kita masuk ke dalil. Halaman 25. Penulis berkata, diangkat dalil tentang masalah taubat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 2113 nomor 2759. Jadi maksudnya kesempatan masih ada, taubat masih terbuka pintunya. Sebagaimana juga hadis yang sebelumnya ya, yang terakhir kita bacakan itu di halaman 24. Saya ulangi kembali, Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di waktu malam, supaya orang yang berbuat keburukan di waktu siang bertaubat. Dan dia membentangkan tangannya di waktu siang supaya orang yang berbuat keburukan di waktu malam bertaubat sampai matahari terbit dari arah barat. Bagi orang yang masih bermaksiat kepada Allah SWT segera bertaubat. Dan kalau antum juga buat, tutupi antara antum sama Allah. Ya. Jangan biarkan terekspos. Namanya mujahir, nggak boleh. Tangan-terangan, sengaja ekspos, sengaja ciuman depan umum, sengaja undang ya, segala macam buat maksiat, undang teman-temannya ke diskotik, ini nggak boleh, mujahir, ini bahaya. Adabnya Allah bisa datang seketika. Kalau orang-orang seperti ini. Kalau orang buat dosa antara dia sama Allah, kalau dia taubat itu Allah masih tutupi. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah SWT akan mendatangi, Allah akan berbicara dengan seorang hamba mukmin pada hari kiamat, lalu mengatakan, apakah kau ingat dosa ini, apakah kau ingat dosa itu, karena si mukmin ini tidak pernah ekspos dosanya antara dia sama Allah. Lalu dia mengakui semuanya sampai dia mengira dirinya akan binasa. Lalu Allah mengatakan, aku tutupi di dunia, kau tidak ekspos itu antara kau sama aku, maka aku juga maafkan kau sekarang di akhirat. Nah, jangan diekspos. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, jilid 4 halaman 2076 nomor 2703 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda,
Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat atau sakarat menghadapi mati. Kalau orang sudah dimulai dicabut ruhnya, dia sudah lihat malaikat baru mau taubat, udah nggak bisa. Seperti kasus Fir'aun. Pada saat sudah mau dicabut ruhnya baru dia bilang, In amantu billadzi amana bihi Banu Israel. Aku beriman kepada yang telah diimani Banu Israel. Kata ulama, saking kufurnya tidak maunya beriman sama Allah sampai nggak bisa sebut nama Allah. Dia cuma mengatakan saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tapi sudah sementara dicabut proses pencabutan ruhnya. Makanya malaikat mengatakan, Al-ana waqad kunta qablu minal mufsidin. Sekarang baru kamu tobat. Setelah dulu sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kabar gembira kata penulis yang paling besar adalah sabda Rasulullah SAW. Lillahi asyaddu farhan bitawbati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Kana ala rahilatihi bi ardi falatin. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba. Allah tuh senang kalau kita taubat. Daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian ketika ia berada di atas hewan tunggangannya di suatu padang pasir Sahara. Lalu hewan tunggangannya itu kabur, sedang makanan dan minumannya berada di atasnya. Ia pun putus asa darinya. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon lalu berbaring di naungannya. Dalam keadaan putus harapan dari kendaraannya yang hilang. Pada saat itulah tiba-tiba hewan tunggangannya telah berada di sisinya. Lalu ia pun mengambil tali kekangnya. Kemudian berkata dengan sangat gembira, Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Rabbmu. Ia salah mengucapkan atau berucap karena sangat gembira. Hadis ini diriwayatkan Muslim jilid 4 halaman 2104 dan juga nomor hadisnya di 2747. Kata beliau, maka wahai para pelaku dosa, segeralah untuk bertobat dan jadikanlah ia sebagai tobat yang sebenar-benarnya hanya karena Allah yang Maha Tinggi. Taubat tersebut tidaklah dianggap taubat yang benar sehingga terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu pertama, menghentikan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi atau bertekad. Hal tersebut berlaku apabila perbuatan dosa itu dilakukan kepada Allah. Namun apabila perbuatan dosa tersebut dilakukan terhadap sesama manusia, maka ia harus mengembalikan kerugian terhadap orang yang telah dizaliminya ketika dia mampu. Dan meminta dimaafkan jika dirasakan aman dari fitnah. Barang siapa tidak mampu mengembalikan hak orang yang dizalimi dan khawatir terjadi fitnah dan kerusakan karena meminta dimaafkan, maka ia wajib bertaubat kepada Allah dan memperbanyak doa serta memohon ampun kepadanya untuk kemaslahatan dan kebaikan orang-orang yang terambil haknya. Sehingga kezalimannya dapat terbalaskan dengan memperbanyak doa bagi kebaikan mereka. Apabila syarat-syarat tobat itu sudah terpenuhi, maka tobatnya diterima insya Allah. Kalau tidak, maka orang-orang yang memohon diampuni dosanya, kemudian maka orang yang memohon diampuni dosanya, kemudian mengulangi kembali perbuatannya adalah bagaikan orang yang mencemooh ya, terhadap Rabbnya. Allah berfirman, Allah yastahzu bihim wa yamuddum fi tuganim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ayat ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 15. Jadi maksud daripada potongan paragraf ini teman-teman, kalau hubungan kita sama Allah SWT seperti orang berzina misalnya, ya sudah antara dia sama Allah. Dia taubat dengan 3 syarat tadi, Allah terima. Tinggalkan dosa itu seketika, nyesali dan janji sama Allah tidak akan ulangi. Tapi kalau berhubungan dengan manusia seperti ghibah, fitnah, mencela, ini dibagi oleh ulama. Kalau merusak citra, kayak menggibah, mencela, memfitnah, ini harus minta maaf dan minta keridhoannya. Kalau dia ridhokan, alhamdulillah. Dia tidak ridhokan, maka kita terus berusaha, kata ulama. Ya, kalau kita sudah tulus dan sudah berusaha berulang kali tetap dia tidak mau, maka Allah Maha Kuasa. Nanti Allah insya Allah akan maafkan kita. Gitu. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau yang berhubungan dengan masalah pengambilan benda materi kayak mencuri, maka dia selain tobat kepada Allah, minta maaf dan mengembalikan benda yang sudah diambil. Baru bisa bersih kesalahan. Selain 3 syarat tadi ya, harus meninggalkan. Tidak boleh lagi ada pencurian. Jadi jangan dia kembalikan kepada temannya karena dia tahu ini barang teman, tapi barang lain dia tetap curi. Itu tidak boleh. Taubat itu hukumnya wajib
atas orang-orang yang taat kepada Allah dan atas orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ayatnya besar kata ganti Allah. Namun kewajiban tobat atas orang yang berbuat maksiat adalah sangat jelas. Maksudnya dalil-dalilnya. Adapun kewajiban tobat atas orang-orang yang taat adalah karena mereka belum tentu dapat mewujudkan ketaatan yang murni kepada Allah. Sebagaimana mereka belum dapat melaksanakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau boleh, karena boleh jadi ada sifat meremehkan dalam ketaatan. Maka mereka harus memaksakan diri dengan bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka itu. Dengan demikian ia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling baik ketaatannya kepadanya karena memperbanyak tobat dan memohon ampunan. Dan di dalam majlis mereka mengulang-ulangi doa, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Ya, bisa juga astagfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat, pemberi taubat, lagi maha penyayang sebanyak 100 kali. Karena ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Ini riwayatnya Ibnu Majah nomor 3075, Abu Daud nomor 1502, Ibnu Majah nomor 3814. Ini dikatakan para sahabat menukil, kami mendengar dalam majelis Nabi SAW, setiap majelis tidak pernah kurang dari 100 kali beliau mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Juga Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena aku bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 3 dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah di nomor 1452. Kata beliau, maka marilah kita memperbanyak taubat dan memohon ampun. Orang yang baru mulai bertobat harus dapat merubah lingkungannya. Teman-teman yang jelek dalam kurung akhlaknya tidak berguna lagi baginya setelah taubat. Dan tempat-tempat berkumpul yang senantiasa ia berada di tempat itu sudah tidak baik lagi setelah dia taubat. Dia harus dapat mengganti teman bergaulnya serta mengganti tempatnya yang lebih baik. Barang siapa berbuat demikian, maka Allah akan mengokohkan kakinya di atas jalannya Allah yang lurus dengan dikaruniai petunjuk. Jadi maksudnya di sini salah satu yang harus diubah adalah tadi yang kita sudah sebutkan banyak amal-amal soleh bermanfaat bagi orang lain juga harus mengganti lingkungan. Ya, memang lingkungan antum subhanallah secara alami sebenarnya ya. Kita kalau hadir di majelis begini nanti kita lebih suka berkenalan sama orang di pengajian. Mungkin kalau kita dulu punya teman di diskotik segala, kita sudah nggak mau berhubungan sama mereka. Kecuali orang yang lemah imannya. Atau dia hanya hadir di majelis, hanya kena testimoni, seremoni saja. Coba-coba. Ya. Tes-tes. Enak nggak sih di majelis ilmu gitu ya. Tapi kalau dia niat ikhlas menghadirinya, maka insya Allah akan aman. Dia nanti akan tidak nyaman sendiri dengan teman-temannya. Karena ternyata duduk sedikit temannya gosip. Duduk sedikit temannya ngobrol masalah perempuan ini, masalah laki-laki itu, dan seterusnya. Kata beliau, tetapi barang siapa senantiasa berteman dengan teman-teman yang jelek akhlaknya, bahkan bergaul dengan orang-orang jahat, maka sungguh ia tidak akan berdiri tegak di atas jalan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Karena itu, seorang alim berwasiat kepada orang yang telah membunuh 100 orang agar merubah lingkungannya. Disebutkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla alaihi rahibun fa'atah faqal innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqal la faqatalahu fakammala bihi mi'ah thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin faqal innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدم فجعلوه بينهم فقال كيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد
faqabadathu malaikatur rahmah. Dahulu di kalangan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian ia bertanya tentang orang yang paling alim di daerah tersebut. Maka dia ditunjuki pada seorang rahib atau pendeta. Lalu datanglah ia kepada rahib itu. Ia berkata kepada si rahib bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Apakah diterima kalau ia bertaubat? Rahib itu menjawab, tidak. Lalu orang tersebut membunuh rahib tersebut sehingga lengkaplah yang menjadi korbannya 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang-orang atau orang yang paling alim di daerah tersebut. Lalu dia ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Lalu ia berkata bahwa ia telah membunuh 100 orang. Apakah bisa diterima kalau dia bertobat? Orang alim itu menjawab, ya, karena siapakah yang dapat menghalangimu dengan taubat atau dari taubat? Pergilah ke daerah fulan. Pergilah ke negeri ini, ke kota ini gitu. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka di sana. Dan janganlah kembali ke daerahmu. Karena daerahmu tersebut jelek. Maksudnya penuh dengan kemaksiatan. Lalu pergilah laki-laki itu. Ketika baru sampai pada setengah dari perjalanannya, tiba-tiba datanglah kematian kepadanya. Para malaikat rahmat dan para malaikat adab memperdebatkan masalah laki-laki tersebut. Kira-kira yang rengut nyawanya nanti ini yang ambil ini malaikat rahmat kasih sayang atau malaikat penyiksa. Adapun malaikat adab berkata, para malaikat rahmat dan malaikat adab memperdebatkan masalah laki-laki tersebut. Maka malaikat rahmat berkata, ia datang untuk bertobat dan menghadap kepada Allah. Adapun malaikat adab berkata, sesungguhnya ia belum mengerjakan kebaikan sama sekali. Tadinya ahli maksiat nih. Lalu datanglah malaikat kepada mereka berbentuk Bani Adam. Allah ciptakan dalam bentuk seperti manusia. Lalu mereka menjadikannya sebagai hakim di antara mereka. Maka dia berkata, kata si malaikat yang menjadi manusia ini, ukurlah antara dua daerah tersebut. Tempat yang dia mau pergi memperbaiki keadaannya dengan tempat negerinya yang tadinya buruk. Para malaikat kemudian mengukur dua daerah tersebut dan mereka mendapatkan bahwa ternyata laki-laki itu lebih dekat ke daerah yang ia inginkan untuk bertaubat. Maka malaikat rahmah mengambilnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3470 dan Muslim di nomor 2 dan juga Imam Muslim. Tapi ini Imam Bukhari disebutkan di 2 titik yaitu juga nomor 2766. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian bagaimana ada riwayat lain yang menguatkan ini. Bunyinya tambahan riwayatnya dan Allah memperdekat jarak negeri yang dia mau bertobat, memperbaiki dan Allah menjauhkan negeri dia yang buruk. Sehingga ada perbedaan 1 jengkal saja. Karena itu malaikat rahmah mengambilnya. Nah, ini berarti menandakan taubat teman-teman biar belum beramal sedikit pun cukup untuk bisa membawa ke dalam surga. Demikianlah kata beliau, ada faedah-faedah lain yang berkaitan dengan tauhid asma Allah dan sifatnya, artinya mengisahkan nama-nama dan sifat Allah. Yaitu bahwasanya Allah Ta'ala menamakan hambanya dengan At-Tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Dan Allah pun menamakan dirinya dengan At-Tawwab, yang maha penerima taubat. At-Tawwab adalah salah satu asma'ul husna, nama-nama yang mulia milik Allah yang mencakup juga bagi orang yang bertaubat. Jika digunakan untuk seorang hamba maknanya adalah banyak kembali kepada Allah dengan bertobat. Adapun berkaitan dengan Allah, maknanya adalah yang menerima taubat hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawi la ilaha illahu ilaihil masir. Yang mengampuni dosa, sifatnya Allah. Ya, semua kesalahan dimaafkan. Yang menerima taubat, mau kembali ke jalannya. Lalu keras hukumnya. Kalau orang tetap dalam pelanggaran, maka hukumannya keras. Yang mempunyai karunia. Apapun yang kita minta, bisa minta kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Juga Allah SWT berfirman tentang motivasi untuk bertaubat dalam surah Asy-Syura ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini potongan ayat ini kalau kita bagi ayat ini bisa kita bagi jadi 3 potongan ya. Dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya. Artinya siapapun mau taubat Allah terima. Dan memaafkan kesalahan-kesalahan.
Maknanya kata sebagian ulama tafsir, kalau orang buat salah, lalu dia tobat. Lalu dia buat salah lagi, lalu dia tobat. Allah memaafkan semua. Mau dia durhaka sama orang tuanya, mau dia makan riba, mau dia pernah membunuh. Pokoknya Allah mengatakan, wa ya'fu anis sayyi'at. Akan dimaafkan semua atau memaafkan semua kesalahannya. Lalu Allah lebih tahu apa yang kita kerjakan. Allah lebih tahu niat kita. Makanya Allah tutup mengatakan, wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Juga Allah SWT memastikan kalau Allah benar dengan janji dan akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah turunkan khusus surah At-Taubah. Surah nomor 9 tentang masalah taubat. Di ayat 104-nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa annallahu wat-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat? Dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kita bahkan tidak boleh teman-teman, hati-hati dari ini ya. Kalau kita sudah mulai taubat, mulai istiqomah, mulai baik, jangan pernah anggap remeh orang. Jangan sampai kita sudah hadir pengajian, udah mulai tahu, terus mulai kita takut sama Allah. Ada pintu syaitan bisa masuk. Yaitu dengan cara membahasakan, misal kita lihat orang maksiat, lalu kita mengatakan, oh orang itu tidak akan diampuni. Orang ini tidak akan dimaafkan. Ini bahaya. Ada sebuah hadis, kalau ada orang mengatakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab langsung sambil mengatakan, siapa orang ini? Berani benar dia memvonis hamba-Ku tidak akan dimaafkan. Misal dia lihat di depannya orang pezina, orang penjahat, dia vonis langsung ini orang tidak akan dimaafkan. Kecuali orang itu meninggal dalam keadaan itu. Lain. Fir'aun meninggal dalam keadaan kafir. Ya kita bisa bilang Fir'aun di neraka. Teori agamanya begitu kan gitu. Tapi kalau masih hidup nggak boleh kita vonis. Mungkin dia tobat di akhir hidupnya. Mungkin dia tobat besok. Mungkin dia setelah tobat lebih baik amalnya daripada kita. Allahu a'lam. Kita nggak pernah tahu masalah itu. Mungkin dia lebih rajin. Mungkin dia mati syahid. Mungkin. Segala macam hal. Jadi nggak boleh. Kalau ada orang yang mengatakan itu, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dosamu terlalu banyak kau tidak akan dimaafkan. Maka Allah mengatakan langsung, siapa orang ini berani-berani memvonis aku tidak akan memaafkan hambaku ini. Ketahuilah aku sudah maafkan dia dan aku sudah hancurkan amalmu. Amalnya orang ini yang tadi sudah tobat duluan malah dihancurkan oleh Allah SWT. Jangan pernah memvonis orang. Kalau sebelah kita di majelis begini ada orang dulu masa lalunya kelam kita tahu. Ya, dan kita duduk di sebelah kita jangan olok-olok. Ahli neraka sadar ya. Enggak boleh. Olok-olok enggak boleh. Masya Allah. Sudah ikut pengajian, ayo kita ada jadwal lagi di sini. Rangkul, sambut. Lupain masa lalu orang. Bukan tugas kita menilai masa lalu orang. Mungkin tobatnya dia mengalahkan tobat kita. Seperti wanita yang berzina di zaman Nabi SAW kan. Dirajam. Ini memang berat dosanya orang ini. Kenapa? Karena dia punya suami zina. Dan hamil dari selingkuhannya. Datang ke masjid, ya Rasulullah. Bersihkan saya. Nabi SAW masih kasih sayang sama dia. Nabi mengatakan, anak di rahimmu. Padahal anak haram ini. Punya hak. Lahirkan dulu. Habis melahirkan, datang lagi ya Rasulullah, bersihkan saya. Saya betul-betul buat dosa yang saya sangat besar. Tidak mau dihukum di akhirat. Nabi bilang anak itu punya hak, susui dulu. Disusui. Setelah 2 tahun disusui, dia kembali lagi, dia tetap mau dirajam. Nabi SAW suruh ikatkan kain bajunya, supaya dia nggak jatuh, didudukin lalu dilempar batu. Ada satu sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Lempar batu. Kenapa? Sudah punya suami berzina gitu. Apa kata Nabi SAW? Jangan kau laknat. Karena perempuan ini sudah taubat. Kalau dibagi untuk 70 orang penghuni penduduk Madinah, cukup buat mereka. Di satu orang ini tobatnya, kalau 70 orang buat dosa seperti dia, maka satu tobat ini dibagi cukup untuk Allah terima semuanya. Karena tingginya kualitas tobat dia. Jadi walaupun kita sudah tobat dari tahun lalu, 10 tahun lalu, ada orang baru tobat sekarang, jangan anggap remeh. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Allahu a'lam. Mungkin dia punya orang tua yang dia bakti kita nggak punya. Mungkin banyak. 1001 hal. Makanya kata Hasan Basri rahimahullah tentang masalah tawadhu, jangan kau lihat siapapun muslim depanmu kecuali kau tanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik. Tanamkan itu. Ingat kalau dia lebih tua, katakan pada diri kita, dia lebih banyak ibadahnya. Kalau dia lebih muda, katakan dia lebih sedikit dosanya. Kata beliau penjelasannya adalah bahwa asma Allah tadi yang maha penerima taubat, tawwab, itu terdiri dari 2 bagian. Di antaranya nama-nama yang dikhususkan untuk Allah, maka tidak boleh ada penamaan yang sama dengan nama tersebut. Seperti nama Allah Ar-Rahman, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ya, ini Allah tentu kita sudah tahu nama Allah yang paling agung. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ya, Rahmanur Rahim, maksudnya Ar-Rahman yang maha penyayang.
Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala yang terbaik. Dan tidak boleh menamakan selain Allah dengan nama-nama itu. Di antaranya nama-nama yang tidak dikhususkan baginya atau bagi Allah, yang besar kata ganti Allah baginya, akan tapi dibolehkan bagi yang lain untuk diberi nama itu, ya, sebagaimana Allah memberi nama dirinya dengan At-Tawwab dan dia menamakan hamba-hambanya dengan At-Tawwabin. Kan sama, Tawwab. Sifatnya Allah Tawwab dan kalau hambanya jamak Tawwabin. Kalau dihapus IN-nya Tawwab juga gitu kan. Dan dia menamakan hamba-hambanya dengan At-Tawwabin. Sebagaimana pula menamakan dirinya dengan Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Yang menamakan Nabi Muhammad SAW dengan Ra'ufur Rahim. Penyayang, pengasih. Dan menamakan dirinya dengan As-Sami Al-Basir. Yang maha mendengar dan maha melihat. Serta dia juga menamakan manusia dengan Sami'an Basira. Manusia itu mendengar dan juga melihat. Perbedaan antara sebuah nama dan nama lain seperti perbedaan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Dikatakan bahwasanya tidak seorang pun yang seperti dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana tidak ada pula sesuatu pun yang sepertinya dalam zat dan perbuatannya. Maha tinggi Allah dari yang menyerupai dan dari tandingan sebagaimana maha tinggi Allah dari sekutunya. Dan Allah berfirman sebagai penutup dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad dan juga sampaikan kepada pengikutmu untuk mengatakannya, dialah Allah. Siapa Allah itu? Yang Maha Esa. Dia tunggal. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak ada yang dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi kalau kita bahas tentang sifat tadi Allah At-Tawwab ini, Allah Maha menerima tobat hamba-hambanya dan dinisbatkan juga pada hambanya dengan Tawwabin. Artinya kalau pada hamba diterjemahkan dengan orang-orang yang suka bertaubat, bukan berarti Allah sama makhluknya sama. Karena Allah mengatakan tadi dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai dia dan dia maha mendengar, juga maha melihat. Allahu a'lam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang selalu bertobat insyaallah dan menyibukkan diri dengan amal saleh. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.